akhirnya saya bisa mengetahui kalau adik pemirsa di rumah masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif. Dan mata pelajaran yang kali ini sedang dibahas adalah mata pelajaran matematika untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP bersama Bapak Dedi Suhandi dari SMP Islam Al-Azhar BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dan juga kami masih menerima partisipasi adik di rumah untuk memberikan pertanyaan, bisa melalui telepon, SMS, dan juga Facebook kami. Dan ingat adik, kami juga masih menunggu partisipasi Anda untuk menjawab pertanyaan di kuis si kuadran di akhir acara nanti bersama dengan Kak Dika. Baik Bapak, tadi kita juga sudah menerima partisipasi dari telepon sebelum jeda ya Pak ya. Pertanyaannya juga masih belum dijawab nih Pak. Kira-kira apa Pak, caranya bagaimana untuk menyelesaikan pertanyaan itu? Ya, terima kasih buat Ade Rifanto di Gorontalo. Pertanyaannya, jika ada 2X plus Y lebih kecil dari 8, bagaimana solusinya? Itu kan pertanyaannya. Maka cara yang paling mudah, karena 2X dan Y ini adalah linier atau persamaan dari garis, maka yang paling mudah kita solusikan misalnya begini. Seandainya dari persamaan ini kita tidak melihat lebih kecil, lebih kecil. Kalau 2X, seandainya X-nya 0, maka Y-nya pasti 8. Betul. Ya, artinya kita masukkan ke dalam titiknya 8. Kemudian kalau Y-nya 0, seandainya Y-nya 0, maka akan menjadi 2X lebih kecil dari 8. Sehingga X-nya lebih kecil dari 4. Maka dapatlah 4. Kita tulis titiknya 4. Mana himpunan penyelesaian agar bilangan itu lebih kecil dari 0? Maka semua bilangan yang di bawah garis ini, mohon maaf ini seharusnya garisnya terputus-putus ya, tidak garis lurus, gitu. Karena ini bahasanya lebih kecil. Betul. Karena lebih kecil saja, sehingga bilangan yang lebih kecil dari 8 ada semua di bawah ini. Berapa saja bilangan itu tak terhingga. Baik. Karena negatif bisa masuk di dalamnya. Karena memang lebih kecil 0 dan 0, kalau X-nya 0 dengan 0, maka ini pun juga kita masukkan. Seandainya kita memasukkan angka di bawah 7, pasti Y-nya juga akan ketemu, 7,0. Ya, seperti itulah kira-kira bagaimana menyelesaikan sebuah penyelesaian dari linier 2X plus Y lebih kecil dari 8. Iya, dan mungkin jika ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya itu ya Pak, angka-angka yang termasuk dalam permisalan tadi ya. Betul. Oh, tak terhingga itu tadi. Tinggal diuji saja titik mana yang kita butuhkan. Iya, baik. Itu dia Rifanto jawabannya. Baik Pak, kalau begitu langsung saja kita masih menyimpan soal latihan ya Pak ya. Baik. Jadi tentang ada 2 himpunan begitu Pak, yang kira-kira tentang irisan gabungan begitu ya. Iya. Langsung saja Pak, soal latihan selanjutnya. Kita masuk ke soal latihan selanjutnya. Diketahui S adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8. Artinya titik-titik ini adalah 5, 6, 7. Ya, harus dipahami seperti itu. Kemudian T, 2, 4, 5, 6. U-nya 1, 2, 5, 7. Maka N dalam kurung T irisan U. Ada berapakah anggota itu? Baik, tadi adalah gabungan soal nomor sekarang 7 ya. Untuk mengetahui sebuah irisan, maka adik-adik harus kita terjemahkan dahulu. Baik. T irisan U. Karena T irisan U ada di T dan ada di U. Yaitu angka 2. Dan angka 5. Sehingga T irisan U adalah 2 dan 5. Ada berapa anggota ini? Ada 2. Ada 2. Maka N dalam kurung T irisan U adalah 2. Baik, itu dia soal yang berbeda ya Pak. Yang satu gabungan, yang satu irisan begitu ya. Hati-hati dengan tandanya karena berbeda. Betul. Jadi untuk gabungan tadi tandanya seperti huruf U begitu ya Pak ya. Betul. Dan untuk irisan tandanya seperti huruf N terbalik. Jangan sampai tertukar adik di rumah. Baik Pak. Supaya adik di rumah tidak tertukar, langsung saja Pak ada soal latihan selanjutnya. Baik, kita coba latihan soal berikutnya. Iya. Jika P X di mana 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10, X-nya anggota bilangan cacah. Ingat, ini bilangan cacah ya. Kemudian Q adalah X, di mana X lebih kecil dari 10,
X anggota bilangan prima. Berapa saja P irisan Q? Nah, itu yang harus kita jawab. Kita terjemahkan dulu. Yang pertama P, bilangan cacah kurang antara 1 dan 10, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian Q, 2, 3, 5, 7. Maka P irisan Q adalah bilangan yang ada di P dan juga ada di Q. Baik. Yaitu 2, 3, 5, dan 7. 7. Baik, jangan sampai tertukar dengan bagian karena ada juga jawabannya ya Pak ya di situ Betul. ya. Iya baik, kalau begitu langsung lanjut lagi Pak. Saya semakin semangat untuk soal latihan selanjutnya. Kita akan coba ya. Iya baik. Jika K X di mana 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 9 dan X bilangan asli. Dan Q L di mana X lebih kecil 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 13. Iya. X bilangan cacah. Maka gabungan K digabung dengan L adalah, nah ini yang harus kita terjemahkan dulu buat adik-adik ya. Cari anggota K antara 5 dan 9. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Baik. L antara 7 dan 13. 7-nya harus ikut ya karena 7-nya sama harus dengan ikut, 13-nya nggak boleh. Dan bilangan cacah yaitu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kalau gabungan, tinggal kita gabungkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kira-kira bisa semakin paham ya? Iya, betul. Adik-adik, apa yang membedakan gabungan dengan apa yang kita bedakan dengan irisan. Baik, itu dia ya. Sudah sampai irisan dan gabungan. Tadi saya juga lihat ada komplement ya Pak ya dan juga kurang. Itu seperti apa Pak kira-kira soal latihannya? Oke. Baik, berkenaan dengan komplement. Apa sih komplement? Komplement dari himpunan A berarti bukan anggota A. Komplement dari himpunan B berarti bukan anggota B. Contoh, misalnya kita contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Anggota dari komplement A gabung B. A gabung B. Tadi ingat bahwa komplement itu berarti selain dari anggota yang ditanyakan. Kalau kita lihat A gabung B berarti bilangan itu 1, 2, 3, 4, 7, 5, 7, 8, 9. Maka yang bukan anggota dari A gabung B hanya 6 dan 10. Baik. Sehingga komplement dari A gabung B yaitu 6 dan 10. Baik. Nah, itulah kira-kira itu dia ya. Berkenaan dengan komplement. Jadi yang bukan termasuk anggota yang ditanyakan atau anggota dari tadi A gabungan B begitu ya Pak ya? Iya baik Pak gitu Pak. Sebelum kita lanjut ke soal latihan, ada soal latihan dari adik di rumah Pak, dari SMS kita bacakan di nomor telepon 08124789 sekian-sekian. Pertanyaannya, dari 90 orang, iya, ada 48 orang hobi renang. Iya, kemudian ada 35 orang hobi berburu. Iya, Bapak? ada renang, berburu. ada berburu. Kemudian ada 8 orang yang tak suka keduanya. Nah, maka berapa orang yang hobi berburu begitu Pak? Ya. Berapa orang yang hanya hobi berburu? Baik, dari 90 orang kita harus menerjemahkan soal. Dari 90 orang, 48 orang suka berenang, 35 orang suka berburu, dan 8 orang tidak suka keduanya. Ya, yang harus adik-adik pahami, yang pertama, cari yang tidak suka kedua-duanya dan yang suka kedua-duanya. Maka kalau yang tidak suka kedua-duanya ada 8 orang karena tidak suka kedua-duanya. Sekarang yang suka kedua-duanya ternyata tidak ada, maka kita tulis X. Ya. Kemudian 48 orang hobi renang, berarti
Yang hanya suka renang saja tinggal 48 dikurangi X. Yang suka berburu berarti 35 dikurangi X. Maka cara menyelesaikannya tinggal 48 dikurangi X, ditambah X, ditambah 35 min X, tambah 8 harus sama dengan 90. Kita coret, ya. 48 tambah 35 tambah 8. Ya, berapa? Yo. Ayo, hitung-hitungan. 50. 1 bawah 2, 91. Betul. Ya, min X sama dengan 90. Jadi X-nya 1 orang. Ya. Belum selesai. Ya. Karena pertanyaannya Yang hanya hobi berburu. hanya hobi berburu. Mana hobi berburu? Yang ini. Di himpunan B ya Berarti tadi. tinggal 35 dikurangi 1. sama dengan 34. 34. Iya, baik. Jadi ada, kalau misalnya ada soal seperti ini harus dibuat permisalannya ya Pak. Betul. Ya. Permisalannya yaitu X begitu. Iya Pak, kalau begitu terima kasih ya adik di rumah atas partisipasinya, sudah memberikan pertanyaan lewat SMS tadi, Facebook ya Pak ya, dan juga tadi sudah banyak sekali soal latihan Bapak berikan kepada kita semua. Nah, kalau begitu bagaimana kali ini soal latihannya disampaikan oleh Kak Dika lewat kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo Kak Dika. Halo Kak Daniar. Bertemu lagi ya Iya. dengan matematika. Betul sekali. Kira-kira soal latihannya seperti apa ini dari Kak Dika? Soal latihannya yang pasti sudah dibahas tadi di soal-soal latihan sebelumnya dan menyangkut diagram. Oh, diagram. Baik. Berarti yang sesudah ini apa ya? Himpunan 2 ya? Iya, Baik, kalau betul. gitu silakan Kak Dika. Terima kasih Kak Daniar. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, saatnya kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan hari ini, seperti biasa di 0800 140 3046. Dan jangan lupa ya passwordnya kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kira-kira soal hari ini kalian semua bisa jawab nggak ya? Langsung aja ya saya bacakan soal hari ini. Perhatikan diagram Venn di bawah ini. Yang termasuk anggota himpunan dari A adalah A59 atau B3589. Diulangi ya. Yang termasuk anggota himpunan dari A adalah A59 atau B3589. Nah, ayo jawabannya apa? Wah, udah dapat telepon nih sepertinya. Halo, kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Ya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana? Daripada di Gorontalo. Dari siapa? Fadel di Gorontalo. Di Gorontalo. Baik, Fadel. Jawabannya apa nih, Fadel? Sepertinya semangat sekali nih hari ini ya. B. B ya, 3589. Baik, kita cek dulu ya. Dan ternyata jawaban Fadel, selamat, kamu dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Wow, kamu mendapatkan hadiah menarik dari kami. Oh iya, jangan tutup dulu ya teleponnya karena kamu akan diminta data dari kami. Nah, buat teman-teman yang lain, sampai jumpa lagi dalam kuis si kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Daniar. Wah, itu dia adik kita yang hebat ya Pak ya, yang pastinya Betul. sudah menyaksikan dari awal dan juga sudah belajar sendiri di rumah Ya. dari Fadel ya Pak ya. Selamat untuk Fadel di Gorontalo begitu ya. Betul. Baik, kalau begitu Pak, sebelum kita mengakhiri acara dan perjumpaan kita pada kali ini, kita beri kesimpulan sedikit Pak tentang himpunan. Kira-kira apa Pak yang dapat ditarik? Ya, sebelum menyelesaikan operasi himpunan yang lebih jauh buat adik-adik, yang paling penting tolong dipahami apa itu bilangan cacah, apa itu bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan asli, bilangan prima, bahkan mungkin kalau ada pertanyaan bilangan komposit. Nah, bilangan-bilangan seperti itu adik-adik harus pahami. Karena nanti di dalam pelaksanaan operasi himpunan, baik irisan, gabungan, kurang,
ataupun komplement itu akan mudah diselesaikan kalau adik-adik paham berkenaan dengan soal-soal seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk kesimpulannya. Terima kasih juga untuk soal latihan tadi ya Pak ya. Sudah banyak sekali dan juga adik-adik di rumah harus terus latihan. Tidak hanya lewat siaran kali ini saja, tapi harus membaca terus bukunya karena ujian akhir semester sudah semakin dekat. Akhir kata, saya Daniar Bahar, Bapak Dedi Suhandi dan juga seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus siaran pendidikan interaktif dan juga program-program di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.